Basir Rais dari Universitas Pembangunan Indonesia, jurusan keperawatan. Saat ini saya akan membahas tentang penyakit stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak akan berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Penyebab penyakit stroke, berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemia dapat dibagi dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, misalnya hipertensi. Hipertensi yang tidak terkendali, dinding buluh darah yang lemah, dan sedang mengalami pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan subarachnoid. Faktor risiko penyakit stroke ada 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor lainnya. Selain stroke, penyakit faktor tersebut juga berisiko meningkatkan serangan jantung. Adapun yang termasuk dalam risiko kesehatan diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, sleep apnea, pernah mengalami transient ischemic attack atau serangan jantung sebelumnya. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga, atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obat terlarang, kecanduan alkohol. Sementara itu, beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya adalah faktor keturunan. Seseorang dengan anggota keluarga yang pernah mengalami stroke memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit yang sama. Faktor usia. Semakin bertambah usia, risiko seseorang mengalami stroke juga lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Gejala penyakit stroke, setiap bagian otak bertugas mengendalikan tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali. Meski pengidap terlihat sadar, sementara itu gejala dan tanda stroke lainnya adalah mual, muntah, sakit kepala yang hebat, disertai kaku pada leher dan pusing,
seperti berputar. Mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan, sehingga mengakibatkan tersedak, mengalami gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Diagnosis penyakit stroke adalah agar dapat menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke. Dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan bertanya kepada pengidap atau anggota keluarga tentang beberapa hal meliputi gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pengidap lakukan ketika gejala muncul. Jenis obat-obatan yang dikonsumsi, apakah pengidap pernah mengalami cedera di bagian kepala, memeriksa riwayat kesehatan, penyakit, dan keluarga terkait. Stroke ringan, dokter juga akan merekomendasikan untuk melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan darah tinggi. Tes ini dilakukan untuk mengecek ada atau tidaknya infeksi, kadar gula darah, risiko pembekuan darah, dan mengetahui keseimbangan elektrolit dalam darah. CT scan untuk mengetahui kondisi lebih detail. Selain itu, CT scan juga membantu dokter mengetahui ada atau tidaknya tumor atau perdarahan pada otak. MRI, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran otak pengidap secara lebih mendetail. Tes ini juga bisa membantu dokter menemukan jaringan pada otak yang mengalami kerusakan karena pendarahan atau stroke iskemik. Elektrokardiografi, pemeriksaan yang dilakukan guna mengetahui aktivitas listrik pada organ jantung. Tes ini dapat membantu dokter menemukan kelainan detak jantung, adanya indikasi penyakit jantung koroner yang bisa terjadi bersama penyakit stroke. Ekokardiografi, pemeriksaan dilakukan guna mendeteksi sumber gumpalan pada jantung sekaligus mengecek fungsi dari pompa jantung dalam tubuh di dalam pembuluh arteri karotis di leher secara lebih mendetail. Tujuannya yaitu mendeteksi adanya plak atau penumpukan lemak dan keadaan di dalam aliran darah tersebut. Pengobatan yang khusus diberikan pada pengidap stroke bergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Apakah mengarah pada stroke iskemik atau stroke hemoragik. Pengobatan stroke iskemik, penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Pengobatan stroke hemoragik, sementara pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan yang dilakukan antara lain konsumsi obat-obatan dan operasi. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung dapat dicegah. Dalam beberapa kasus prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, sebagian besar berakibat fatal. Beberapa jenis komplikasi yang mungkin muncul antara lain deep vein, trombosis. Sebagian pengidap stroke akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang berujung pada kelumpuhan. Kondisi yang dikenal dengan deep vein trombosis ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot, sehingga aliran pada pembuluh darah vena tungkai mengalami gangguan. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Deep vein trombosis dapat ditangani dengan obat antikoagulan. Hidrosefalus, sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus
yaitu menumpuknya cairan di dalam rongga jauh pada otak. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk tersebut. Masalah menelan, kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan atau disfagia. Akibatnya, makan dan minum beresiko masuk ke dalam saluran pernafasan tanpa penanganan. Disfagia dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Pencegahan stroke, cara utama mencegah stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada, serta ikuti anjuran dokter. Cara pencegahan stroke adalah menjaga pola makan, rutin olahraga, berhenti merokok. Sekian dari saya, terima kasih.